Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Kita hormati Bapak Ketua dan seluruh pengurus Masjid Al-Barokah, Bapak Ibu, orang tua kita, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, perangkat pemerintah, Pak Ketua RW, Ketua RT yang hadir, dan seterusnya Bapak Ibu jemaah fardu subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, subuh ini masih diberikan kita kesempatan melaksanakan fardu subuh, melaksanakan kajian subuh, dan mudah-mudahan ini menjadi nikmat yang kemudian bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Karena ibu bapak sekalian, Al-Imam Buya Hamka itu mengatakan antara nikmat dan musibah itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Boleh jadi nikmat bagi sebagian orang, sementara dia adalah musibah bagi yang lain. Contoh sehat. Kalau digunakan sehat ini untuk ibadah, untuk taat, maka dia menjadi nikmat. Tapi ada juga orang yang subuh ini mungkin sehat, hidup, tapi dia tidak menjadikan ibadah, atau mungkin bahkan bisa jadi perbuatan maksiat. Atau sebaliknya, ada musibah tapi dia bisa menjadi nikmat. Ukurannya apa? Apakah dia menjadikan kita tambah taat, semakin rajin ibadah, atau tidak? Sakit, itu aslinya sakit itu nikmat atau musibah itu? Nikmat atau musibah? Musibah. Tapi ada orang di waktu sakit semakin rajin ibadah. Sesungguhnya itulah nikmatnya. Anaknya sakit, nggak usah dia yang sakit, anaknya sakit, dirawat di rumah sakit sampai 3 hari berturut-turut, masuk ruang ICU, nggak sadarkan diri. Karena kasihan dan sayang sama anak yang sebelumnya tak pernah tahajud, malam itu dia tahajud. Maka boleh jadi musibah itu menjadi nikmat, karena dengan itu dia dekat kepada Allah Ta'ala, dengan itu dia tambah rajin ibadah. Sebaliknya mungkin sehat, udah lupa dia lagi, tak bagi ibadah. Miskin namanya, susah, melarat. Dulu waktu miskin rajin ibadah, rajin berdoa, rajin berzikir, rajin puasa sunat. Begitu sudah kaya, tinggal semua ibadah. Maka boleh jadi miskin bagi dia tidaklah musibah, tapi nikmat. Tapi sebaliknya kekayaan itu bahkan menjadi musibah. Maka tergantung bagaimana kita menggunakannya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini menjadi mempermudah kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, subuh ini kita akan mengulang-ulang kaji kita, yakni tentang beberapa poin tentang berdoa. Karena melihat situasi hari ini, khususnya di daerah Palestina, di Gaza, kita untuk pergi ke sana tidak mungkin. Untuk berperang membawa menolong mereka itu jelas mustahil karena untuk bisa mengirimkan bom nuklir pula tak mungkin. Atau mungkin untuk berdonasi banyak-banyak boleh jadi kita tak mampu. Maka diantaranya adalah ada senjata orang beriman, kata Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Jangan lupa setiap sholat kita doakan.
Mudah-mudahan doa-doa yang selalu diucapkan oleh setiap orang beriman dimanapun berada, itu yang akan mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala. Karena doa ini Bapak Ibu melebihi senjata nuklir. Doa ini bisa melebihi senjata apapun. Karena Nabi yang mengatakan doa silahul mu'min, sesuatu yang tak mungkin bisa menjadi mungkin. Dalam ayat Al-Quran Allah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang besar biiznillah. Nah, izin Allah itu dari mana? Mudah-mudahan dari doa-doa itu. Ada sahabat Nabi namanya Asim bin Sabit. Mungkin saya sudah pernah ceritakan. Ketika dia berperang dengan Nabi di perang Badar, orang Islam menang. Dan Asim bin Sabit ini salah satu tentara Islam yang paling banyak membunuh kafir Quraisy. Bahkan pemuka-pemukanya pun ada yang terbunuh di tangan Asim bin Sabit. Sehingga menjadi dendam bagi orang Quraisy, orang kafir. Dendamnya itu mereka wujudkan dengan sayembara. Siapa yang nanti bisa membunuh Asim bin Sabit, lalu membawa jenazahnya, jasadnya, maka akan diberi upah 100 ekor unta. Besar. 100 ekor unta itu Bapak Ibu kalau dikalikan 50 juta satu ekor, kalilah 50 kali 100. Maka tentu semua orang berlomba untuk bisa mendapatkan jasad Asim bin Sabit, hidup ataupun mati. Begitu Asim bin Sabit mendengar bahwa kepalanya berharga 100 ekor unta, maka dia mulai berdoa kepada Allah, ya Allah, andai aku mati nanti dalam perang melawan orang kafir, maka kumohon kepadamu ya Rabb, jangan sampai satu pun di antara mereka bisa menyentuh jasadku ya Allah. Tidak rela dia kalau nanti jasadnya dijadikan alat perlombaan orang kafir. Dia minta kepada Allah Ta'ala, kalau sempat aku mati nanti ya Allah, jangan sampai mereka bisa membawa jasadku, menyentuh pun tak boleh. Dan ini secara akal mustahil. Kenapa? Karena waktu itu mereka berperang berhadapan langsung pakai pedang, pakai tombak. Tentu otomatis kalau ada yang mati, jasadnya terbujur di tanah, jasadnya tergeletak, itu dapat dipastikan tak mungkin rasanya untuk tidak dapat sama orang. Pasti bisa dibawa, diangkat. Karena begitu mati ya bisa langsung digotong. Tapi bagaimana cara Allah mewujudkan dan mengabulkan doanya Asim bin Sabit ini? Luar biasa. Qadarullah, beliau memang benar-benar mati ketika disergap oleh kaum kafir. Lalu kemudian setelah dia mati, di saat mereka ingin mengambil, membawa jasadnya itu, bagaimana caranya Allah? Allah mengirim pasukannya, yakni lebah. Bayangkan Pak, setiap mereka mau dekat, lebah menyengat. Setiap mereka mau ambil jasadnya Asim, lebah datang. Akhirnya apa? Tak ada yang satu pun bisa menyentuh jasadnya. Tidak ada yang bisa dekat. Jangan tentu menyentuhnya, baru mau dekat sudah diusir oleh lebah. Takut disengat lebah. Akhirnya mereka berkesimpulan, ini jenazah jasad Asim ini tidak bisa kita bawa siang. Bagaimana caranya? Kita tunggu gelap, tunggu malam. Terbenam matahari, otomatis lebah ini akan pulang ke sarang. Ya, memang tabiatnya begitu, kalau sudah gelap pastilah lebah akan pulang ke sarang. Tapi bagaimana cara Allah Ta'ala? Begitu datang gelap, hari malam pun tiba, belum lagi lebah itu pulang ke sarang, Allah Ta'ala gantikan mereka dengan hujan. Turun hujan selebat-lebatnya. Sehingga karena hujannya lebat, air pun kemudian deras mengalir. Air yang deras, hujan itulah yang kemudian menghanyutkan jasadnya Asim bin Sabit. Sehingga hanyut entah kemana, tak satu pun mereka yang bisa mendapatkan jenazahnya. Begitu Allah Ta'ala kalau mau mengabulkan doa-doa kita. Maka ibu bapak sekalian, apapun sepelik apapun urusan kita, yakin dan percayalah
bahwa dengan berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memudahkan dan memberi jalan keluar. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan berdoa ini pula banyak keistimewaannya. Di antaranya kata Nabi, laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a. Tak ada lagi suatu yang lebih akram, yang lebih mulia di sisi Allah mengatasi doa, di atas doa. Tak ada lagi. Makanya kalau doa itu sesuatu yang paling mulia, maka orang yang rajin berdoa otomatis diangkat Allah derajatnya menjadi orang yang mulia. Bedanya Allah dengan kita di situlah letak. Kalau kita semakin sering meminta kepada manusia, karena berdoa itu kan hakikatnya meminta. Kalau ada orang sering minta-minta kepada orang, ini otomatis derajatnya akan rendah, kemuliaannya akan hilang. Cobalah ibu nanti minta aja, masak mangga kawan tuh, minta bu mangga yang sebiji 2 biji ambillah. Besok masak lagi minta bu, ambillah. Besok lewat pulang sholat subuh, besok ada lagi ibu, ada, ambillah. Setiap hari minta. Nah, itu pasti viral ibu dibuat itu. Mana-mana diceritakan. Tidak usah lah kalau lewat ibu itu kuncilah pagar lagi. Kenapa? Tidak mangga, tidak kelengkeng, tidak rambutan, pokoknya dia minta. Hina. Tapi di hadapan Allah Ta'ala terbalik. Orang yang semakin sering dia minta kepada Allah, maka sungguhnya semakin mulia. Kenapa? Karena hakikatnya ketika dia meminta kepada Allah, di saat itu sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, orang ketika berdoa di saat itu dia sedang meletakkan dirinya rendah di hadapan Allah Ta'ala. Karena dia merasa tak mampu, dia minta kepada Allah. Dia merasa hina, dia minta kepada Allah ampunan. Dia merasa tak kuasa, dia minta kepada Allah. Nah, di saat kita merasa menjadi hamba, di saat itulah Allah Ta'ala memuliakan kita. Karena memang tujuan kita hidup di dunia ini, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba, beribadah kepada Allah. Maka orang semakin dia beribadah kepada Allah, semakin tinggi kemuliaannya di hadapan Allah Ta'ala. Dan berdoa ini menandakan bahwa di saat itu dia mengaku bahwa dia adalah manusia yang memiliki kelemahan, ketidakberdayaan, kebodohan, ketidakmampuan, dan dia adalah hamba yang sedang meminta kepada Tuhannya. Nah, disitulah letak kemuliaan. Karena orang yang berdoa itu menjadi mulia di hadapan Allah Ta'ala. Yang kedua, kata Nabi SAW, la yaruddul qadar illa du'a. Tak ada yang bisa merubah takdir selain doa. Qadar, takdir sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Mungkin hari ini dia dapat musibah, tapi karena dia berdoa kepada Allah, doanya itulah kemudian yang menjauhkan dia dari musibah dan bala, mara bahaya. Setiap dia keluar rumah, dia baca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh jadi dari rumah menjelang menuju ke masjid sudah Allah takdirkan, mungkin dia jatuh, mungkin terpleset, atau kejamret, atau datang begal. Tapi karena doanya itu bisa menjauhkan dia dari musibah yang sudah sebelumnya ditakdirkan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena takdir itu yang menentukannya, yang menuliskannya di dalam kitab itu Allah Ta'ala. Maka amat sangat mudah bagi Allah kalau dia berkeinginan, dia berkehendak, karena kita meminta, lalu dia kabulkan doa kita. Takdir yang kemarinnya sudah tertulis, amat sangat mudah bagi Allah untuk menghapusnya kembali, lalu kemudian menulisnya dengan catatan yang baru, dengan takdir yang baru. Karena kata Nabi, la yaruddul qadar illa du'a. Doa itu bisa mengelak atau merubah
takdir yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, kemuliaan dan keutamaan doa ini. Berdoa ini karena mintanya kepada Allah boleh minta apa saja. Itulah bedanya kita minta kepada manusia. Kalau minta kepada orang, mau minta duit, tentu kepada yang kaya. Tidak bisa kita minta kepada orang miskin, orang susah. Mau minta ilmu, tentu kepada yang pandai, yang pintar, yang berilmu. Tidak bisa kita minta kepada orang bodoh. Tapi ketika berdoa, itu mintanya apa saja sesuka hati. Karena Allah punya semuanya. Banyak dosa kita, minta ampun kepada Dia. Ampunannya lebih luas, lebih banyak daripada dosa kita. Sulit susah hidup kita, miskin, mau jadi orang kaya, mau punya harta, minta. Allah tidak pernah larang kita minta apapun. Nah, inilah keistimewaannya berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa saja boleh minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tentu sesuatu itu tidak mengandung nilai dosa dan keburukan. Lalu dia tentu sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang merubah yang sudah lazim atau yang sudah ditentukan. Umpamanya hari ini Ahad, Minggu. Lalu kita minta, ya Allah, janganlah besok jadi hari Senin, tapi hari Sabtu sajalah ya Allah. Ini tidak bisa. Itu sama dengan memperolok-olok. Kalau memang Engkau Maha Kuasa, kalau besok hari Senin saya malas ke kantor, jadikan Sabtu balik, biar Minggu sekali lagi. Tidak bisa. Itu namanya memperolok-olok, membuktikan bahwa Engkau mampu ya Allah, bolehlah mengolok. Kemudian di samping itu juga banyak lagi keuntungannya, bahwa orang yang berdoa tadi di saat itu sesungguhnya dia sedang merendahkan diri dalam bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang sedang merendahkan diri di hadapan Allah, kata Nabi, afdalul ibadati ad-du'a. Sungguhnya dia sedang melaksanakan sebuah amal yang paling afdal kepada Allah Ta'ala. Afdalul ibadati ad-du'a. Afdalnya ibadah yang paling afdal adalah doa. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini jangan sampai hari-hari kita tidak ada doa yang kita ucapkan kepada Allah. Paling tidak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Artinya tidak ada satu perbuatan pun dalam kehidupan yang 24 jam kita lalui ini, melainkan di situ ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada doa-doa yang bisa kita baca, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Tadi bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Doa. Habis bangun tidur, masuk kamar mandi, a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Doa. Keluar dari kamar mandi, doa. Alhamdulillahilladzi azaba 'anil adza wa'fu 'anni. Keluar dari rumah, doa. Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah la haula wala. Masang pakaian, bercermin, doa. Naik kendaraan, ada doa. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Begitu kendaraan berjalan, doa. Semua ada doanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam Quran maupun yang melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke masjid, doa. Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Keluar nanti dari masjid, doa lagi. Minimal paling tidak setiap amal yang kita lakukan itu kita awali dengan menyebut nama Allah, yakni dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ambo payah, ambo Pak Ustaz menghafal doa-doa. Masang pakaian baru lain doanya, baju lama lain pula doanya. Minimal Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Karena kalau ada orang yang meninggalkan doa ini, ada beberapa hal keburukan, ada hal-hal yang nanti mendatangkan kemurkaan dan dihukum oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, man lam yas'alillaha yaghdab alaih.
Siapa yang tak pernah berdoa, tak pernah meminta kepada Allah, yaghdab alaih, maka Allah marah kepada dia. Kalau ada orang tak pernah berdoa seumur hidup, yaghdab alaih, Allah marah. Saya tidak mau lagi berdoa ini Pak Ustaz. Apa begitu? Sudah 20 tahun ini saya doakan terus, tak juga dikabulkan Allah Ta'ala. Tak maulah saya lagi berdoa, tak ada guna berdoa. Yaghdab alaih, marah Allah kepada dia, mengundang murkanya Allah Ta'ala. Orang yang tak mau berdoa, kata Nabi, a'jazun nas man ajaza 'ani du'a. Selemah-lemahnya manusia adalah orang yang tak mampu berdoa. Usahakan untuk bekerja, berdoa aja tak mampu. Inilah orang selemah-lemah manusia. Pergi menolong mereka ke Gaza, ke Palestina, tak mampu. Mengeluarkan donasi banyak-banyak, tak mampu. Berusaha untuk memboikot produk-produk Yahudi, tak mampu. Berdoa pun tak mampu. Maka ini kata Nabi, a'jazun nas, itulah orang yang paling lemah. Kalau hari ini kita tak mampu berbuat, paling tidak berdoa kepada Allah Ta'ala, apapun persoalannya. Tapi Pak Ustaz, kami ini bukan tak berdoa. Ada setiap hari dan sepanjang umur ini kami berdoa. Tapi kenapa belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Maka mungkin ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Di sini disebutkan ini tip terkabulnya doa. Yang pertama, mengakulah kepada Allah akan kekurangan kita, kefakiran kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Jadi ketika kita berdoa itu, berusahalah untuk mengaku di hadapan Allah. Seperti doa-doanya para nabi, Nabi Yunus umpamanya, ketika dia ditelan ikan masuk ke dalam perut ikan, gelap. Lalu apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Artinya apa? Ada pengakuan dalam doanya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, aku ni zalim ya Allah. Jadi ketika kita memulai doa itu, kalau bisa ungkapkan dulu kelemahan kita, kefakiran kita, kebodohan kita, dosa-dosa kita. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengaku dia. Padahal dosanya cuma satu. Kita ini sebanyak bulu di kepala. Adam dosanya satu. Kata Allah Ta'ala, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, masuklah engkau ke dalam surga. Bawalah istrimu Hawa masuk ke dalam. Makanlah apa yang kau suka, pakai apa yang kau mau. Satu saja kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok kayu yang satu ini Adam. Tapi Adam terpengaruh bujuk rayu iblis laknatullah, lalu kemudian dia langgar perintah Allah, campakkan ke bumi. Adam dia campakkan ke samudra India, lalu Hawa dia campakkan ke Saudi, Jeddah. Makanya namanya Jeddah. Jeddah itu maknanya nenek moyang manusia. Berkelana, mencari satu sama lain. Akhirnya Allah takdirkan mereka berjumpa di padang Arafah, Jabal Arafah. Makanya banyak jemaah haji, jemaah umroh kalau naik ke Jabal Arafah itu dia bawa spidol, dia tulis nama dia, ditulis nama bininya, buat lope. Tak apa makna Allah Adam. Ini kurafat. Kan hati kita dengan khusyuk, fokus, konsen. Nah, salah satu usaha kita agar konsen dalam berdoa itu apa? Berusahalah untuk mengerti apa yang kita baca. Hari ini banyak orang bukan berdoa tapi membaca doa.
Makanya saya kalau ngisi materi manasik haji atau umrah, itu saya sampaikan kepada jemaah, ibu, bapak, itu buku doa yang ada di leher yang digantungkan itu boleh dibaca, silahkan, bagus. Karena di situ ada doanya. Setiap tawaf putaran pertama lain doanya, putaran kedua lain lagi doanya, putaran ketiga ada lagi doanya. Sa'i begitu juga, satu doanya lain, nanti lain. Nah, yang menjadi persoalan banyak hari ini mereka baca saja bukunya. Ditanya, itu apa yang ibu baca? Doa. Apa doanya? Tidak paham. Yang dia minta itu tidak tahu. Inilah yang mendatangkan, yang tidak bisa mendatangkan fokus. Kenapa? Karena kita tidak paham. Tapi masih lumayan daripada ketika tawaf. Kami lagi tawaf tuh ramai kan, nampak Ka'bahnya kayak pada posting, live streaming. Itu yang kawan. Padahal dia sedang ibadah kepada Allah Ta'ala. Bisa-bisanya live streaming. Nah, makanya berdoa itu kau dapat kita pahami. Hari ini kenapa kita tidak fokus berdoa, sementara imam khusyuk di depan, suara bagus pula, dia baca doa panjang-panjang, Allahumma arhamna, ya Allah, apalah minta imam, pokoknya kita amin 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 aja. Syukur kalau imamnya paham. Kalau sempat pula yang baca doa tak mengerti, lalu dia baca doa mestinya untuk berjamaah, tapi dia baca doa pribadi, nah ini enggak. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin, kata jemaah. Padahal ini doa untuk dia sendiri. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa ibu bapakku. Awak tak dibawa dia, nah, karena tak paham, amin. Besok giliran mau masuk Ramadan, dia bawalah tukang baca doa itu. Pak, ya, saya mau ziarah ke kubur orang tua. Orang tua kami dah lama meninggal. Besok mau Ramadan ni kami mau ziarah adik-beradik. Cuman kami tak pandai baca doa. Bisa Bapak besok datang besok mendoa untuk kami? Bisa. Nah, duduklah dari depan kuburan, adik-beradik di belakang. Dia baca doa, Allahumma firli wali walidayya. Apa kata kawan di belakang? Amin, amin, menangis pula. Padahal dia mendoakan, Allahumma firli, ya Allah ampuni dosaku, dosa emakku, dosa bapakku, ya Allah. Awak di belakang tukang amin. Padahal dia kita bawa untuk mendoakan mama kita yang dalam kubur. Awak tukang amin. Kenapa? Karena tak paham. Pulang-pulang kasih pula amplop. Bapak sekalian rahmat Allah Ta'ala, ini diantara agar doa kita mudah dan cepat dikabulkan Allah Ta'ala. Pahami dengan baik sehingga kita bisa fokus dalam berdoa. Yang ketiga, persembahkanlah amal soleh dalam berdoa tadi. Artinya apa? Agar doa tadi mudah diijabah oleh Allah Ta'ala, boleh kita berwasilah dengan amal-amal soleh kita. Apa amal kita? Sebutkan kepada Allah Ta'ala. Sebagai contoh, ada 3 orang anak muda ketika dia sedang berkelana musafir, lalu kemudian di tengah hutan datang hujan lebat, angin kencang, badai, lalu mereka bersembunyi dalam gua. 3 orang anak muda ini masuk bersembunyi dalam gua, tiba-tiba datang sebongkah batu besar menutupi pintu gua. Tidak bisa keluar. Angin sudah selesai, hujan sudah reda, ketika mau keluar tidak bisa. Pintu gua sudah tertutup. Lalu ketiganya bersepakat, ayo kita berdoa kepada Allah. Kita ungkapkan amal-amal yang pernah kita buat, yang kita kerjakan. Berwasilah dengan amal soleh kita masing-masing. Yang pertama minta, ya Allah, aku ni seorang anak, punya ibu dah tua, tinggal bersama kami di rumahku, ya Allah. Anak-anakku, istriku juga hidup bersama dengan aku. Suatu hari di saat aku pulang, aku membeli susu, ya Allah. Dan sampai di rumah, di saat aku mau membuka air susu yang dibelikan tadi, ternyata ibuku sudah tidur, ya Allah. Anak-anakku yang tahu bahwa aku membelikan oleh-oleh, mereka menangis meminta, ya Allah, tapi tidak aku berikan. Kenapa? Karena aku tidak akan berikan kepada mereka sebelum ibuku terlebih dulu mencicipinya, ya Allah.
sebelum ibuku menikmati air susu tadi ya Allah. Maka kalau itu adalah budi baik dan bakti seorang anak kepada orang tua, kumohon kepadamu ya Allah. Karena memang ditunggunya. Emaknya tidur, ibarat kita pulang malam-malam, emak di rumah beli martabak bangka rasa durian. Emak itu paling suka pula. Begitu sampai di rumah, dia udah tidur. Anak-anak cium bau durian. Bapak beli apa? Beli martabak durian. Mintalah Pak. Oh jangan. Sebelum nenekmu makan dulu, kamu tak boleh. Begitu dia berbakti kepada ibunya, dia minta kepada Allah, ya Allah, kalaulah itu sebagai bakti, sebagai amal solehku, kumohon kepadamu, bukakan pintu gua nih, geserkan batu nih Allah. Maka qadarullah, Allah geser batunya, tapi belum bisa lewat, bersikit aja. Nah yang kedua, minta lagi kepada Allah dengan amal dia masa lalu. Ya Allah, aku ini seorang anak muda. Satu hari datang seorang wanita ke rumah. Masuk dia ke kamar. Dia ajak aku berzina. Dan dia buka bajunya, semuanya sudah. Wanitanya cantik ya Allah. Tapi ketika itu aku tak melakukan perbuatan apapun karena aku takut kepadamu ya Allah. Padahal kalau dia mau, tak ada orang melihat, tak ada saksi satupun juga, wanita itu berada di rumah dia. Kalaulah memang waktu itu aku meninggalkan perbuatan maksiat berzina itu menjadi amal soleh ya Allah, maka tolong bukakan pintu gua ini ya Rabb. Akhirnya amalnya tadi pula memudahkan doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, bergeser. Tapi masih belum bisa buka, belum bisa lewat. Nah baru yang ketiga minta, ya Allah, saya ini pengusaha, saya ini orang sukses, saya ini banyak karyawan ya Allah. Nah dia pengusaha, banyak karyawan. Dan di antara karyawanku itu ya Allah, di suatu ketika di saat musim gajian, hari mereka menerima gajinya, ada di antaranya yang tak datang ya Allah. Di karyawan-karyawan yang banyak tadi di saat gajian, ada yang tak datang. Gajinya umpamanya 3 juta. Nah, lalu kemudian ya Allah, karena dia tidak datang, kutunggu sehari, 2 hari, 3 hari tak datang. Akhirnya apa? Gajinya itu aku putar kembali ya Allah. Dia belikan ternak, katakanlah kambing sepasang. Lalu dari kambing yang sepasang yang modal 3 juta tadi, kambingnya beranak pinak, berkembang biak. Akhirnya menjadi banyak kambingnya. Sampai 1 lembah kambingnya saja. Nah baru setelah kambing itu berkembang biak ya Allah, karyawanku tadi datang, anak buahku itu datang. Dia minta gajinya itu. Maka aku tidak hanya berikan yang 3 juta itu ya Allah, tetapi semua, mulai dari induknya yang 2 ekor, mulai dari modalnya sampai kepada anak-anak yang berkembang biak itu pun aku kembalikan untuknya. Kalau itu menjadi amal solehku, maka engkau terimalah dan kabulkan doaku ya Allah. Nah bayangkan ya Bapak sekalian. Padahal kalau umpamanya kita mungkin ya gajinya cuma 3 juta, yang 3 juta itu aja lah. Anak-anak kambing tadi tak apa pula, itu udah lain ceritanya. Tapi dia enggak, semuanya mulai dari induknya sampai ke anak-anak itu dia kasihkan. Maka terbukalah pintu doa. Nah, artinya apa? Agar doa kita itu mudah diijabah dan cepat dikabulkan Allah Ta'ala, awalilah dia dengan memperbanyak amal soleh. Ada doa kita yang belum kabul, iringi dengan amal soleh. Banyak bisa dibuat. Umpamanya bersedekah, menyantuni anak yatim, atau mungkin nanti kita awali dengan amal-amal lain, ibadah-ibadah sunat. Awalnya minta kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, doa itu agar mudah dijabah Allah Ta'ala, yakin bahwa doa itu pasti akan dikabulkan Allah. Kata Nabi, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu mesti yakin bahwa doa itu akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang tak yakin dia, aduh Pak Ustaz, kalau kayak kami ini berdoa udahlah tak mungkin kabul Allah Ta'ala. Dosa ada banyak, mungkinkah Allah akan mengabulkan doa saya? Kata Allah, la ta'asu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah.
Jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah Ta'ala. Kita ke masjid besok ada acara, itu sudah termasuk mengajak. Jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa ini maknanya apa? Baru 2-3 kali berdoa lalu berkata kepada Allah, ya Allah, aku tak mau berdoa lagi. Kenapa? Dah sering diminta, tak mau dikabulkan Allah Ta'ala. Ini orang tergesa-gesa untuk dikabulkan secepatnya. Makanya kita tak boleh lalu menyerah dari berdoa. Dah minta juga tapi tak dikasih Allah Ta'ala, minta juga tapi tak dikasih. Lalu seterusnya, agar doa kita dijabah Allah Ta'ala, perbaharuilah taubat. Banyak-banyak dulu bertaubat kepada Allah. Seperti tadi, Rabbana zalamna anfusana. Karena boleh jadi doa-doa itu belum diijabah oleh Allah, terhalang karena dosa kita. Jadi pernah kejadian ibu bapak sekalian di zaman Nabi Musa alaihissalam, yakni bangsa Bani Israel. Jadi Bani Israel itu waktu itu musim paceklik, musim kemarau panjang. Hujan tak turun, matahari terik. Tanah-tanah sudah merekah karena kekeringan. Sumur-sumur tak lagi berair. Ternak-ternak banyak yang mati sudah. Pohon-pohon, pokok kayu, tanaman-tanaman pun tak lagi tumbuh subur. Lalu karena sudah lama mereka datang, Bani Israel tadi, kepada Nabi Musa. Ya Musa, ini musim paceklik panjang, kemarau sudah panjang, hujan tak turun, air sudah kering. Mintalah kepada Allah. Musa ini kan dikenal dengan kalimullah, yakni nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Lalu Musa mengajak mereka, ayo sama-sama kita minta ke gurun Sahara. Bani Israel itu jumlahnya kurang lebih 70.000 orang. Bersama Nabi Musa, Nabi Musa angkat tangan, ya Allah, kemarau panjang sudah, paceklik panjang sudah, tolong turunkan hujannya Allah, agar tanaman kembali subur, agar ternak-ternak kembali bisa hidup seperti sedia kala, ya, bisa hidup dengan air yang cukup, kami juga bisa hidup dengan baik. Setelah Nabi Musa berdoa, harap-harap jangankan hujan turun, bahkan yang terjadi panasnya semakin terik. Lalu Allah berkata kepada Musa, apa kata Allah? Ya Musa, aku tidak akan turunkan hujan, karena di antara Bani Israel itu ada hambaku yang sudah berbuat dosa dan bermaksiat, durhaka kepadaku 40 tahun, belum lagi bertaubat. Selagi dia belum mengakui kesalahannya, aku tidak akan turunkan hujan, wahai Musa. Sampaikan kepada Bani Israel itu. Apa kata Musa? Ya Allah, mereka tugasmu hanya berteriak. Urusan sampai atau tidak itu urusan aku, kata Allah. Sampaikan, teriakkan saja, umumkan saja. Maka akhirnya Musa berdirilah dia di atas tempat yang agak tinggi. Dia sampaikan, hei Bani Israel, Allah Ta'ala tidak akan turunkan hujan, karena ada di antara kita ini yang sudah berbuat dosa 40 tahun, sudah bermaksiat. Dan itu kita tidak ada yang tahu siapa orangnya, Allah sajalah yang tahu. Kalau dia tidak mengaku, maka hujan tak akan turun. Wah, tentu yang 70.000 orang ini, ada satu di antara mereka yang kemudian, wah, sepertinya yang disebut Musa itu aku. Tapi kalau aku mengaku, nanti malu. Semua orang tahu pekerjaanku, dosaku. Tapi kalau aku tidak mengaku, hujan tak turun. Dilema dia. Lalu bagaimana? Dia tidak berdiri lalu mengaku. Dia hanya sembunyi di dalam pakaiannya. Dia tutup mungkin pakai sorbannya. Dalam hati dia berkata, ya Allah, akulah orang yang engkau maksud. 40 tahun memang sudah berdosa dan maksiat. Ampunkanlah ya Allah kehilapan salah. Baru saja dia mengatakan itu, Allah Ta'ala kemudian turunkan hujan yang lebat. Heran Nabi Musa, terkejut dia, bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau turunkan hujan?
sementara belum ada satupun mereka yang mengakuinya ya Allah. Apa kata Allah? Ya Musa, 40 tahun dia bermaksiat, dia berbuat dosa, aku tutup aib dan dosanya. Lalu manalahkan mungkin di saat dia bertobat dan taat, kemudian di situ pula aku bukakan aib-aibnya. Begitulah Allah Ta'ala Maha Rahman Maha Rahimnya. Tak butuh dia kita mengaku kepada semua orang. Cukup dia menundukkan kepala, istighfar, mohon ampun kepada Allah, itu sudah cukup mendatangkan ampunan dari Allah Ta'ala. Artinya apa Ibu Bapak sekalian? Andai pun dosa-dosa kita dulu waktu masih muda-muda, masih lajang-lajang, banyak dosa kita, lalu sekarang berniat untuk hijrah, tutup sudah, tidak perlu kita umbar, tidak perlu kita cerita. Ini ada orang dia mau hijrah, udah rajin ke masjid, rajin ibadah, lalu cerita, deh kalau ambo dulu Pak Ustaz, apa saja kerajonan haram itu ambo kerajon sudah, tidak perlu tutup, tidak perlu cerita lagi. Habis mabuk Allah. Kalau padusi kau ndak ada lah, sadolah mau ndak ada, tutup. Cukup mintakan ampun kepada Allah Ta'ala saja. Ndak perlu kita cerita-ceritakan dosa-dosa kita. Kenapa? Allah sudah bersedia menutupnya, tak ada orang tahu. Kenapa harus kita ceritakan kepada orang? Nah, maka mohon saja ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, Ibu Bapak sekalian rahmatullah Ta'ala, ini beberapa tip yang mungkin bisa mempermudah doa-doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini dijadikan Allah ahli-ahli dalam berdoa dan dimudahkan Allah Ta'ala agar doa-doa kita diijabah dan amin ya rabbal alamin. Sekian, banyak maaf, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.